Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam ko bisa papare samuna muna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan saya baku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabnya nggak semangat sih teman-teman? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong teman-teman. Kalau ada salah wajib dijawab ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru, wali kelas, Ustadz Ustadzah dan yang kami hormati dan kami cintai siswa-siswi SD Mudisa Jember. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita bisa bertemu pada hari yang cerah ini dalam acara Mudisa Show. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Selamat pagi teman-temanku semua. Hai. Membawakan sebuah pantun untuk teman-teman. Dijawab cakep ya. Buah semangka enak dinikmati. Cakep. Ayo kita saksikan bersama penampilan teman-teman yang menawan hati. Teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk menonton penampilan-penampilan dari teman-teman kita ya. Izinkan saya Siva dan saya Syakira selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tilawatil Quran, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang keempat tampilan-tampilan, dan acara yang terakhir penutup. Yuk teman-teman, sebelum memulai acara ini mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh tim tilawah SD Mudisa. Kepada tim tilawah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan istiqdadan
Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk tim tilawah. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Wasit dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau anak SD Muhammadiyah senantiasa semangat selalu ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu, Dewan Guru, Ustadz, Ustazah, karyawan semuanya, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu, wali murid yang hadir pada kesempatan ini, dan juga tersayang anakku, siswa-siswi SD Modisa Jember. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. SD Modisa, religious, smart, and joyful. Alhamdulillah, anakku, hari ini SD Muhammadiyah 1 Jember menggelar acara Modisa Show ekstrakurikuler dan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 kurikulum merdeka. Kita bersyukur anakku semua, hari ini anak-anak yang baik tentunya pasti menyaksikan dengan baik. Nah ini seperti ini nih, rapi-rapi nih, pinter-pinter. Insya Allah nanti kalian juga akan tampil. Nah seperti sekarang kelas 4 dan 5 yang tampil, kakak-kakak kalian. Nanti, nah kelas giliran kelas 1, kelas 2, kelas 3, insya Allah pada waktu berikutnya. Anakku, kegiatan ini adalah ajang ya untuk menampilkan karya-karya anakku semua ya dalam kaitannya penguatan pelajar Pancasila ini. Tolong nanti anakku semua ikuti dengan tertib, ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya agar menjadi pengalaman dan nanti menjadi praktek yang terbaik ya. Tolong perhatikan baik-baik ya anakku semua. Siap? Siap? Alhamdulillah. Anakku, tentu saya Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Jember pertama mengucapkan terima kasih kepada tim panitia semuanya, guru kelas 4, kelas 5, wabil khusus kepada wali kelas yang luar biasa, dan juga seluruh Bapak Ibu guru yang mendukung, termasuk karyawan, mendukung kegiatan ini. Tolong ambil pelajaran kegiatan ini ya, diikuti dengan baik, ikuti dengan tertib. Nah, insya Allah akan dapat banyak pelajaran-pelajaran pada kesempatan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan anak sekalian. Dan pada kesempatan ini untuk acara ini saya buka sebagai pembukaan. Nah, dengan dua hal. Dan pertama, mari acara ini kita buka bersama dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan Modisa Show ekstrakurikuler dan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 kurikulum merdeka saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dari saya ini sampai di sini. Ikuti dengan baik, ikuti dengan tertib. Terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus kepada panitia yang luar biasa menyelenggarakan kegiatan ini. Dan silakan pada tim pemanah untuk membuka yang kedua.
pada kesempatan ini. 1, 2, 3. Woi. 1, 2, 3. Yeay, terulang dong. Ayo lagi depan. Yeay, keren banget ya Mbak Zia dan Mbak Kiana. Terima kasih Mbak Zia dan Mbak Kiana, boleh kembali ke tempat. Silakan pembawa acara dilanjutkan. Disampaikan terima kasih. Acara yang keempat, tampilan-tampilan. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya datang ke stand pameran dari hari Kamis hingga hari Jumat. Ada stand pameran eskul melukis dan kaligrafi, stand eskul robotika, eskul catur, eskul jurnalistik, dan prestasi dari siswa-siswi SD Medisa Jember. Tampilan yang pertama dari tim eskul Tata Suci. Beri tepuk tangan yang meriah. gerakannya itu ya. Tampilan kedua dari Suara Jember dari kelas 5A. Beri tepuk tangan yang meriah.
Bagus banget ya tampilannya. Gimana penampilannya penonton? Mau lagi? Mau lagi tampilannya? Tampilan ketiga dari tari Reayore dari kelas 5C. Beri tepuk tangan yang meriah. hijau-hijau ngebreng ya. Tampilan yang keempat adalah tampilan dari tim Panahan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, bisa ngadep ke teman-temannya dulu. Berikan salam kepada teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah sebagian dari penampilan ya dari tim Panahan Modisa yang 2 3. Kita lihat manakah yang tepat sasaran. Wah, semuanya masuk dalam sasaran ya. Tapi yang paling bagus yang mana? Bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Kita lanjutkan tembakan yang kedua. 1 2 3. Wah, seru kayaknya ini. Kita lanjutkan tembakan yang ketiga. 1 2 3. Wah, ada yang jatuh ternyata. Nah,
Dan untuk tembakan yang berikutnya, mereka akan nembak balon. Siap-siap untuk cetir. Mari Pak Bir, kita pasang balonnya. Ya, siap ya. Ini tak panggil satu-satu. Nah, dipanggil satu-satu. Jadi yang lain siap gilirannya. Dari Mbak Zea, ya kita lihat kebolehannya Mbak Zea. 1, 2, 3. Ada kesalahan. Ya, kita lanjut ke Mbak Kiana. Konsentrasi. 1, 2, 3. Tembus. Ada yang mau nyoba pegang balonnya? Berani? Gak ada. Buati. Oke, lanjut Mas Bara. Apakah Mas Bara akan berhasil? Wah. Sang juara juga. Monggo Mas Gavin. Konsentrasi. Sekarang Mas Gavin. Wah, luar biasa. Kembali lagi. Terus bergiliran sampai balonnya habis. Luar biasa. Tinggal 3. Yang paling atas. Tinggal 1. Bersama-sama. Siapakah yang berhasil? Ayo. Bersama-sama. Kita saksikan semuanya. 1, 2, 3. Kira kalau misalnya apa yang mana kena nggak? Enggak sih, aku gak yakin loh. Gimana teman-teman? Bagus gak? Keren gak? Kasih applause dong. Oke, tampilan yang kelima adalah tari pandu B dari kelas 5B. Beri tepuk tangan yang meriah.
cantik banget. Iya cantik-cantik ya mbak-mbaknya. Bajunya juga merah merona. Oke, kita lanjut ke tampilan selanjutnya. Tampilan ke-6 yaitu tari jaranan dari kelas 5D. Beri tepuk tangan yang meriah. Beri aplaus untuk teman-teman kita dari kelas 5D. Gerakannya keren-keren ya tadi. Ini mirip gerakan yang asli ya. Serem-serem gitu. Oke, yang terakhir tampilan drama kolosal dari kelas 4. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya berada di sisi timur selatan Pulau Jawa. Kabupaten Jember berada di lereng pegunungan dan Gunung Argopuro. Asal-usul kota Jember dan kapan daerah ini mulai dihuni manusia hingga saat ini belum diketahui pasti. Namun terkait asal-usul nama Jember berkaitan dengan cerita legenda tentang seorang putri bernama Jembersari. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti pagelaran drama kolosal kelas 4 SD Mudisa.
Adegan malam hari di rumah Rino. Bu aku tak budal layar sik ya. Ra usah, Pak. Segorone wis lingsir. Pasti angel golek iwake. Rapopo Bu, masih angel dungakno wae muga iso lek iwak. Datang anak mereka menghampiri ayahnya untuk melarang berlayar. Sudah ya, sekarang ayah lebih baik istirahat dulu. Ayah juga dari kemarin bolak-balik dari laut tapi tidak ada hasil kan? Bener jari anakmu kuwi, Pak. Gak iso, aku kudu budal saiki Bu. Awake dhewe bahkan oleh penghasilan saka ngendi. Nek aku ora budal jelas, aku bakalan usaha terus ben iso oleh iwak. Lalu Rino keluar dari rumahnya dan menghampiri rumah nelayan lain. Maju cak, lah siap sembang katah majeng. Eki cak, toreh penmun mangkatah. Mereka berdua pun menaiki kapal dan mendayung untuk pergi ke laut dengan menarikan tanduk majeng.
Selang beberapa jam, dari ujung timur terlihat sinar matahari samar-samar muncul menyinari air laut menandakan pagi telah tiba. Aduh Cak, hari apan lagu abek dibi kita oleh panapa. Nggih, dak remah boleh. Kira-kira abek dibi aben taah napa ke pasar Cak? Dengan pon peket digi bain. Yang penting semakin abadibi abalih ke pinggir kade. Tiba di pesisir pantai, tiba-tiba ada seorang nelayan lain yang menghampiri mereka. Dek rumah hasela majung empiang Cak, bedah hasela. Padah bain Cak, angel lali jeko entat dak asila. Pajak Cak, mon gak nikah napa sesetro agina ke pasar. Eki keruah tadi hasila nikah kodu acaca napa ke pelanggan abad dibi. Akhirnya mereka pergi berjalan ke pasar untuk menemui beberapa lapak tempat mereka biasa menjual hasil tangkapan. Cak, dak remah tangkapan hari ini, mak ketok lesu. Bener kuwi Kang, arep mak murung kabeh hasil tangkapan iwake sekonik ta. Ya dah iyalah Bu. Angel Bu, saben dino tangkapan juga tambah sekuni. Koyoke ancen butuh dilapono ning kepala kampung. Boh, ayo maju. Tak bisa mendek iya terus, Cak. Awak dawe lapor boilah, beliau beda solusi. Monda iya, aku wae sing berangkat ning omahe Pak Kampung. Tak kancani, Cak. Dinah engko baik dari perwakilan para pedagang pisan. Setelah nelayan dan pedagang tadi pergi ke rumah kepala kampung, datang beberapa pembeli menuju lapak yang berada di sana. Bu, kula badhe tumbas. Sekilone pinten nggih, Bu? Per kilone 35.000, Bu. Bu, kok cek larange tah, Bu? Per kilone piro jare, Bu? 35.000, Bu. Cek larange, gak iso kurang ta, Bu? Ya piye, regane ancen sakmono, Bu? Regane larang, mergo angel oleh iwake, Bu. Bener, Bu. Saiki oleh seekor ae angele ora umum. Haduh, tapi kualitasnya iki kurang seger. Ancen ngono. Bu, banyune ya tambah surut saiki. Nggih pon, Bu. Sepurane nggih, kula mboten siyos tumbas. Monggo, Bu. Di tengah perjalanan, Ancen yo, galapak kene, galapak kono, padha ae kualitase ngono kabeh. Iya bener, Bu. Larang pisan regane. kemudian datang pembeli lain yang hendak ke lapak mereka. Bu, badhe tindak pundi? Biasalah, Bu, beda tumbas iwak. Larang, Bu. Regane 35.000 loh, Bu, per kilo. Hah? Tenang ta, Bu? Kok cek larange? Iya, padahal mau arep tuku 3 kilo, gawe acara nang omah mengko. Akibat lonjakan harga ikan yang melambung tinggi, mereka pun pergi dengan rasa kecewa. Di sisi lain, dengan suasana yang berbeda, kepala kampung dan keluarganya tengah berbahagia akan kelahiran putrinya. Seorang putri yang diberi nama Jembersari, putri yang dikenal cerdas dan cantik jelita. Di teras rumah kepala kampung yang bernama Pak Nugi, saat nelayan dan pedagang tadi tiba di teras rumah kepala kampung, tanpa sengaja mereka mendengar perbincangan antara kepala kampung dengan istrinya mengenai pemberian nama untuk putrinya yang baru lahir. Nyamai sapa anakan abad dibek, Pak? Nopoh nyamai Jember bayin. Gule tero anakan abad dibek ndek ateh sebagus panjang odian. Gule ge andik nyama sebagus kia sak jenak, Bu, yakni Sari. Gule ngarep bisa dadi orang seahormat taki orang, Bu. Mon agabung bayin dek remah, Pak. Dedeh nyamana Jember Sari. Usai mendengar percakapan tersebut, selang beberapa menit akhirnya nelayan dan pedagang itu mengetuk rumah kepala Pak Kampung.
Iya. Bapak, istrinya baru lahiran ya? Wah, ikut senang dengan kelahiran anak pertama Bapak. Hehehe, iya, silakan masuk dulu. Baik Pak, permisi Inggi. Kalian ada apa perlu datang ke sini? Nelayan dan pedagang itu pun memasuki rumah kepala kampung dan duduk di kursi ruang tamu, disusul dengan kepala kampung. Kebetulan mereka melihat istri kepala kampung sedang duduk menyusui putrinya. Mendengar ada orang yang hendak bertamu, istri kepala kampung bergegas menaruh jember sari terlebih dahulu ke dalam kamar agar tidak terganggu. Barulah ia bisa menyiapkan suguhan untuk mereka. Monggo diminum dulu tehnya. Ngapunten Bu, malah ngerepotin jenengan loh. Wes gak apa-apa, jenengin tamu ya kudu diperlakukan kaya raja. Dadi apa sing arep kok laporno? Begini Pak, hasil tangkapan kami, para nelayan makin hari makin susah. Daya beli ikan di pasar juga menurun karena kualitas ikannya kurang segar. Benar Pak, bahkan ketika kami pergi melaut semalam, kami pulang tanpa membawa apapun saking susahnya. Sejujurnya saya juga bingung, musim paceklik ini pastinya akan mempengaruhi hasil tangkapan kalian. Ya, mau bagaimana lagi? Dengar-dengar kampung sebelah juga mengalami krisis yang sama, saya ikut prihatin. Tidak ada solusi pasti, bersama-sama kita tunggu ke depannya saja ya. Baik jika begitu Pak, kita pamit dulu. Mohon doanya juga, Pak, Bu. Kami pamit dulu, permisi. Sementara itu, di tempat lain seorang warga dengan terburu-buru berlari tidak sabar ingin memberitahu para nelayan dengan informasi yang didapat. Pak, sudah tahu informasi baru belum? Informasi apa nih? Tumben heboh. Iya, ada apa Pak? Apa airnya sudah naik lagi? Benar tuh, kalau naik lagi kan enak. Kita jadi bisa ke laut cari ikan. Bukan itu, Pak. Katanya istri kepala desa baru lahiran hari ini. Dengar-dengar nama anaknya Jember Sari, Pak. Warga lain sepertinya pada belum tahu nih. Syukurlah, saya ikut senang. Wah, turut bahagia dengan kelahirannya. Mungkin habis ini kepala desa keluar. Mendengar perbincangan yang sedikit heboh itu, beberapa warga lain pun merasa penasaran dan akhirnya bergabung dalam perbincangan tersebut. Harapanekah mak masih senang kapi? Lah, beda apa sih? Marara erbegi. Nikah, Pak. Binino, Pak Kampung, Ki Buruh, Arenbi. Wah, sopo nyamanah? Nyamanah Jember Sari, Pak. Paste anak en bini ya kan Pak Kampung ternona anak bini hehe. Enggi, kok ngerok seneng. Takdir Jember Sari yang lahir dan tumbuh di kampung itu tidak disangka membawa keberuntungan. Semenjak ia lahir, keadaan perekonomian terus membaik, bahkan meningkat. Hasil panen ikan yang meningkat juga meningkatkan pendapatan pusat pasar. Air laut yang sebelumnya surut sudah kembali naik, menjadi lebih stabil dan lebih jernih. Betapa bahagianya para warga kampung dengan kehadiran Jember Sari. Ia dirawat dengan penuh kasih sayang oleh seluruh warga kampungnya hingga terdidik dengan baik. 2 tahun kemudian, Jember Sari tumbuh besar dengan keadaan kampung yang sangat makmur. Adanya peningkatan kemakmuran kampung nelayan itu membuat kampung tetangga merasa iri, sehingga mereka bersama-sama merencanakan niat jahat untuk menyerang kampung nelayan di mana Putri Jember Sari tinggal. Abe, monde iya deremat desane awak dewe isok maju. Aingah wes mulai munggah. Masa sik arep aras-arasan ngene? Ya deremat, Pak. Kabeh pendapatan juga ekala kampung nelayan sebelah.
Anggun Pak, awak dewe menang wae timbange bolak-balik ning laut tapi gak ono hasile. Apa nyerang kampung nelayan sebelah wae? Awak dewe kudu iso ngalah alih kekuasaan saka kepala kampung desa. Iya, kita kudu iso ngalah alih praengana. Mohon tak setia, kita kudu ngerti ini sampai kapan, Pak? Engki, nanti malah tambah miris kampungnya, jadi awak dewe kudu nyerang. Oke, disiapno strategi gawe kemenangane awak dewe. Gawa kabeh alat tombak. Maju! Siang hari di kampung nelayan, terdengar riuh gembira dari anak-anak yang asik bermain, termasuk Putri Jembersari yang juga ditemani oleh ibu mereka. Selang beberapa menit muncul kericuhan. Beberapa warga berlari ke rumah kepala kampung. Pak, di sana awak dibek kiding serang, Pak. Boh, derem marek. Siapa sing nyerang? Tak tahu, Pak. Mereka serta lebih tombak. Deremah area, Pak. Kalau aki alat penyerang, kita bersama melawan mereka. Enggih, Pak. Kepala kampung berlari keluar rumah dan memerintahkan semua warga perempuan untuk berlindung. Tore kapi duli ngungsi, maju dulian ngale dari disaria. Tidak lupa ia memberi salam terakhir untuk sang istri dan Jembersari. Bu duli gibo buru anaan abek dibi Jembersari duli ngaleh. Sampean kian kodu ngungsi gula sepimpina barang reng orang ruah. Dek remah pas sampean di selan, Pak. Tak usah gemetar bu, gula bengal mata demi desa nikah, makmurah desa nikah beda karena anaan abek dibi Jembersari. Tak bisa, Pak. Guleh kodu ngancanin sampean. Dek remah baing guleh ninah bininah Pak kampung. Guleh kodu nurok demi kemakmuran kampung nikah. Digil pon Jembersari, guleh petorok ka tetangga disah lautna. Empon bu, Jembersari ge butuh sampean. Jembersari jik ini digil gula bain saya mate, saya penting kapi selamat. Tak bisa, Pak. Guleh tak rida embian mate kadibe. Guleh yakin abek dibe bisa beli ke Jembersari. Enggipon mun senika maju abek dibi perang alaban musuh, maju abek dibi berjuang bareng bu. Adegan warga berlari dan peperangan dimulai. Semuanya berlari pergi membawa anaknya berlindung. Sementara kepala kampung, sang istri beserta warga lelaki kampung nelayan ikut dalam aksi perlawanan sengit bersama warga kampung sebelah. Namun pada akhirnya tetap saja seluruh pasukan nelayan itu pun tewas, kecuali seorang laki-laki parubaya yang berhasil kabur menyusul rombongan wanita meski dengan keadaan luka parah.
Hei, keding ngaki warga kampung awak dibi senorak peranglah sedah-sedeceh. Di sisi lain, rombongan pengungsi dari kampung nelayan tersebut tiba dengan selamat di wilayah Sungai Bedadung. Hal itu membuat mereka sepakat untuk memulai kehidupan baru di sana karena kondisi perairan yang sangat bagus untuk sumber irigasi. Mereka memulai kehidupan baru dengan bercocok tanam hingga mencari ikan di Sungai Bedadung. Putri Jembersari yang masih kecil dirawat dengan penuh kasih sayang oleh seluruh wanita di kampungnya. Jembersari diberi beragam pengetahuan yang membuat ia tumbuh anggun, cantik, lembut, dan dapat dipercaya oleh seluruh warga kampung nelayan. Beberapa tahun kemudian, Jembersari tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Di pagi hari yang cerah, Jembersari sedang berjalan-jalan di sekitar desa. Perjalanan itu membuat Jembersari bertemu dengan beberapa warga yang tengah memancing di pinggir danau. Puh, makcak Rodina kena ruah. Iya, Jen, badannan kena ruah. Sopo nyamanah ya? Mun tak salah nyamana Jembersari. Oh iya, arwah kan anak Mbak kampung, sing kampung Selaju, sing serang mbek perampok. Pantas arwah terkenal pinter Bik Radina. Tanpa mereka sadari, Jembersari mulai berjalan melewati mereka yang asik membicarakan dirinya. Amit mas. Aduh karena reding antara demak gi. Lenjelenan mas, polena hawana celep. Apa ikan cakna? Tahu sapot repot mas. Oh iyalah, teh yuk. Jembersari pun tersenyum tipis sembari menganggukkan kepalanya. Tibalah ia melanjutkan perjalanannya. Di danau, para pemancing masih melanjutkan obrolan mereka. Mereka terdengar asik membahas mengenai pemilihan kepala kampung yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Iya, Cak, marine kan ono pemilihan kepala kampung ya. Oh iya, emangnya wis ono calone ta? Kayak segorong. Menurutmu sapa sing cocok jadi calon kepala kampung? Nek menurutku sih Jembersari cocok sih. Iya pisan, dek kan wis pinter, ayu pisan. Iya, setuju aku. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, hari-hari yang ditunggu pun tiba. Semua warga berkumpul di balai desa untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala kampung. Akan tetapi, mereka masih belum juga menemukan calonnya. Terlihat Jembersari ikut serta dalam acara tersebut. Duh, ya apa iki kok segorong enek calon nih? Kepala kampung? Yo Jembersari lah. Be kan anak mantan kepala kampung. Ya wes, ya apa karena warga sing liyane apa pada setuju kabeh? Semua warga menyetujui usulan tersebut dan ingin mengangkat Jembersari sebagai kepala kampung. Napa sampean gelem dadi Pak Kampung? Sepurane Mas, aku ora iso nek dadi kepala kampung. Warga merasa kebingungan karena Jembersari menolak untuk menjadi kepala kampung. Tiba-tiba ada salah satu warga yang memohon-mohon kepada Jembersari agar mau dinobatkan sebagai kepala kampung. Karena paksaan dari berbagai masukan masyarakat, itulah yang membuat Jembersari terpaksa menerima tawaran tersebut. Namun dengan satu syarat. Terus apa? Awak dewe gak duwe pilihan mana sak liyane awakmu? Lah, awak dewe yakin nek awakmu iso dipercaya dari pemimpin yang kampung iki. Ya wis lah nek ngono, aku siap jadi kepala kampung, tapi syaratnya jenengku kudu diganti dadi Endang Ratnawati. Semua warga menyetujui hal tersebut dan mengangkat Jembersari sebagai kepala kampung mereka yang baru. Sekian lama Jembersari menjabat sebagai kepala kampung, nyatanya banyak sekali pemuda yang ingin melamarnya. Dengan hati dingin, Jembersari menolak karena ia masih ingin mengabdi kepada rakyatnya.
Hei Endang Ratnawati, apakah kamu bersedia menjadi teman hidupku? Lebih baik kamu urus dirimu sendiri sebelum melamarku. Memangnya apa yang kurang dari diriku? Maaf, kita tidak akan pernah ditakdirkan bersama. Sekarang rakyat-rakyatku masih membutuhkanku. Pemuda itu hanya bisa terdiam dan meninggalkan Jembersari dengan wajah yang sedih. Hari berganti hari, telah banyak pemuda yang melamarnya, tetapi tetap saja tidak diterima. Beberapa hari kemudian, datang seorang kepala perampok yang ingin melamarnya yang memiliki tujuan licik karena ingin menguasai wilayah yang dipimpin oleh Jembersari. Hai, Sapa ben, arapaah dena. asal kamu tahu, aku memiliki harta yang melimpah ruah. Terus apa masalahnya beun bi engko? Mending beun moleh bayi. Tidakkah kamu mengerti? Maksudku kesini untuk menjadikanmu istriku, seorang istri yang benar-benar akan kurawat dengan sepenuh hati. Apakah kamu bersedia menerimaku sekarang? Seporana gi, engko tak bisa nerima lamarana beun. Engko gi tanda kabina. Aku memiliki banyak sekali harta. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Panggun bain, engko panggun tak bisa nerima lamarana beun. Meski beun sogi, kok panggun tak gelem. Baiklah, karena kamu bersikeras tidak mau menikah denganku, aku akan melakukan hal apapun demi bisa menikah denganmu. Lihat saja nantinya. Beun kera engko bisa gelem bentana beun saya manis. Hahaha, tak mungkin. Engkau lebih senang gebai kemakmuraki desa ria. Ambulah galeben, tadak seeka bentah pole. Kepala perampok itu kesal dan pergi dengan muka geram. Ia tidak mengira dengan hartanya yang melimpah ruah ini tetap saja tidak dapat menarik perhatian Sang Endang Ratnawati. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Jembersari berencana ingin bersantai di telaga dekat desa tersebut. Ia mengajak beberapa pelayan untuk menemaninya pergi ke telaga. Pelayanku, apakah kamu mau ikut denganku ke telaga? Mari kita bersantai di sana. Baik, Non. Saya siap menemanimu. Ngomong-ngomong, bolehkah saya mengajak yang lain juga? Baiklah. Terdengar teriakan si pelayan yang pergi memanggil temannya yang lain. Rek, ayo, Endang Ratnawati njala awak dewe ngancani dee. Neng endi, Bro? Nang telah. Apakah dia mau? Jika tidak apa. Mari kita berdua saja. Iya, Non, saya mau ikut bersama kalian. Apakah aku juga boleh ikut kalian ke telaga? Tidak apa. Dia pasti lebih senang karena semua pelayan terdekatnya ikut dengannya. Ayo, bersiaplah. Mereka pun berkumpul dan menemui pengawal. Pengawal, mari temani kami. Kami ingin pergi ke telaga. Baik, Non. Di tengah perjalanan menuju telaga, aku dengar ada buah enak yang tumbuh di dekat telaga itu. Benar, aku juga mendengar kemukjizatan buah tersebut. Katanya sih orang yang makan buah itu bisa awet muda. Apakah Anda ingin mencobanya, Non? Ya, kenapa tidak? Kalian juga perlu mencobanya. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak dikenal yang menghampiri mereka. Selamat siang, Dik. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Apa maksudmu? Untuk apa kamu menghampiriku? Tenanglah, Ratna. Aku kemari hanya untuk memintamu untuk menikah denganku. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Tapi aku mengenalmu. Aku berniat baik ingin menikahimu. Lalu, setelah kita menikah nanti, seluruh wilayahmu akan menjadi milikku. Dasar kamu. Aku tidak kenal dan tidak akan mau menikah denganmu. Apalagi menyerahkan wilayahku kepada pria asing sepertimu. Ayolah, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Sebagai gantinya, kamu hanya harus merelakan wilayahmu untukku. Bukankah itu adil? Adil? Jangan ngelantur kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini atau aku yang akan pergi. Endang Ratnawati bergegas meninggalkan telaga bersama para pelayannya. Dasar wanita sombong. Jika kamu tidak mau menyerahkan wilayahmu, aku akan mendapatkannya dengan caraku sendiri. Salah satu pelayan yang tidak terima pun berbalik dengan wajah yang penuh amarah.
Berani-beraninya kamu mengatai pemimpin kami sombong. Dasar pria tidak tahu diri. Kamu tidak usah ikut campur. Orang sepertimu hanya pantas menjadi pelayan yang rendah derajatnya. Kamu tidak dengar apa yang Nen Ratna katakan tadi. Silakan pergi. Lagi pula, mana mungkin dia mau menerima orang sepertimu jika sikapmu saja tidak sopan seperti ini. Karena tidak tahan dengan situasi yang memuakkan ini, tiba-tiba tangan salah satu pelayan melayang keras menampar penjahat tersebut. Berani-beraninya kamu menamparku. Lebih baik kamu segera pergi dari sini. Pada akhirnya si penjahat mendorong keras pelayan itu sampai pingsan karena ia dianggap sebagai duri penghalang. Tanpa mereka duga, pasukan penjahat tersebut bermunculan dari berbagai sisi dan melawan pasukan Endang Ratnawati. Di sisi lain, salah satu seorang pelayan Endang Ratnawati mencoba untuk melawan, namun pada akhirnya tetap saja kalah dan harus kehilangan nyawa mereka. Kedua pelayan Endang Ratnawati pun tewas dan hanya tersisa seorang pengawal dan Endang Ratnawati saja. Namun naas, pengawal yang setia menemani Endang Ratnawati pergi kemanapun juga harus kehilangan nyawanya akibat terkena tusukan tombak dari salah satu pasukan penjahat. Maka tinggallah seorang Endang Ratnawati seorang diri. Wahai Endang Ratnawati yang cantik dan rupawan, ketahuilah, sekarang tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkanmu dari sini. Dan kamu tidak akan bisa selamat jika tidak ingin menikah denganku. Maka dari itu, menikahlah denganku dan berikan tanah ini untuk diriku. Tidak, aku tidak ingin menikah denganmu dan aku tidak akan pernah memberikan tanah yang aku cintai ini kepadamu, wahai penjahat. Mendengar hal tersebut, sang penjahat sangat marah dan tidak dapat mengendalikan amarahnya. Tanpa basa-basi, ia langsung menarik senjatanya dan menodongkan belatinya kepada Endang Ratnawati. Lebih baik bunuh saja ketidaksopananmu, bukankah lebih baik? Diamlah, demi mendapatkan wilayah ini, aku rela membunuhmu. Tanpa pikir panjang, sang penjahat langsung membunuh sang putri dengan menikam tubuhnya hingga beberapa kali dengan cara yang sangat tragis. Semua yang melihat kejadian itu tidak ada yang sanggup untuk berbicara. Mereka hanya bisa terdiam membisu tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi pada esok harinya. Dari kejauhan, seorang warga yang tidak sengaja menyaksikan kejadian itu segera pergi untuk mengabari warga kampung bahwa kepala kampung telah tiada. Semua warga kampung nelayan menangis terseduh-seduh setelah melihat jasad Endang Ratnawati yang ditemani para pelayan beserta pengawalnya telah tewas di tempat. Kami tidak dapat menolong dengan tepat waktu, maafkan kami, Non. Seluruh warga membantu untuk memakamkan jenazah sang kepala kampung, mengawal, serta para pelayan mereka. Setelah selesai acara pemakaman, Pemimpinnya awak dewe wis sedo, saiki awak dewe kudu apa? Kutukan apa yang menimpa kita? Mengapa keturunan kita harus terbunuh oleh perampok-perampok itu? Ya Tuhan, apa salah awak dewe? Apa kok keturunan awak dewe kudu metining tengane maling-maling iku? Endang Ratnawati wis sedo. Iki salahe awak kabeh mergo gak iso nglindungi. kabar duka menyebar dengan cepat. Namun, kehidupan harus tetap berjalan. Warga desa kembali bangkit dan telah memakamkan jasad Endang Ratnawati dengan layak. Untuk mengenang jasanya, wilayah itu pun dinamai dengan sebutan Jember, yang diambil dari nama asli sang kepala kampung, yaitu Jember Sari. Pendalungan, owe, pendalungan, pendalungan, owe, pendalungan, Jember, pancen pendalungan.
ugung enjing koncong-koncong. Sampean mah enggak sesenang sekali setio, Cak. Ya mesti awake dhewe kudu bahagia ing tanah subur iki. Bener, biar jatuh ke daerah iki duwe jiwa setangguh lan wani ngadepi segala macam tantangan urip. Sebab mana nek kudu Enda Ratnawati alias Jembersari. Serah Jeh Jembersari. Betul nek sampean Jembersari nika pemimpin daerah nika pandai gegera terkenal rade kegean pokokan penbara bijaksana dalam pemimpin masyarakat. Namun kan kepenginnyaan ceritanya daerah nika menyamai Jember. Seiring dengan berjalannya waktu tahun ke tahun, kearifan lokal dari kota Jember mulai meningkat dan hadir dalam peradaban maju penduduk kota hingga pelosok desa. Kearifan lokal yang dimaksud seperti kuliner suar-suwir, musik patrol, dan sebagainya. Dalam seninya, Jember juga memiliki tari khas sendiri, yaitu tari labako, yang memuat kisah proses penanaman tembakau yang menjadikan tanaman asli milik kota Jember di sini. Adegan para petani menanam padi lalu muncul penari labako.
nggak tadi dramanya? Bagus ya? Bagus dong. Bagus banget. Bagus ya namanya. Actingnya bagus. Kostumnya juga keren ya. Jadi kayaknya nanti pas gede ini jadi aktor sama aktris nih kayaknya ya. Main drakor nanti, main drakor. Kalau kalian masih mau nonton lagi, besok bisa kesini lagi ya. Masih ada loh besok. Jadi datang lagi ya. Acara yang terakhir yang ini penutup. Mari kita tutup dengan membaca doa Qafalatul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara Mudi Sosial pada hari ini. Saya Siva dan saya Syakira sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf jika selama memandu acara sampai akhir ada kesalahan dalam tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudi